Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Yudhadi Pratama, nomor absen 2 dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan membahas materi presentasi PowerPoint mengenai analisis data dan dampak sosial informatika. Adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama konsep dan jenis analisis data, yang kedua metode analisis data, yang ketiga metode pengolahan data, yang keempat proteksi data digital, dan yang terakhir atau nomor 5 dampak perkembangan digital. Yang pertama yaitu konsep dan jenis analisis data. A. Konsep analisis data. Analisis data merupakan serangkaian proses yang terkait dengan data untuk mendapatkan manfaat dan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Proses analisis data sendiri meliputi pengumpulan, pemodelan, dan analisis sehingga data bisa diekstrak dan didapatkan manfaatnya. Secara sistematis, analisis data menerapkan statistik dan teknik logika dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi data. B. Jenis analisis data. Ada 5 jenis analisis data, yaitu yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis eksplorasi, yang ketiga analisis diagnostik, yang keempat analisis prediktif, dan yang kelima analisis preskriptif. Yang pertama, analisis deskriptif. Metode analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait apa yang terjadi. Deskriptif analistik dilakukan untuk menyajikan data dengan cara yang relevan. Metode ini akan membantu kita dalam merapikan data untuk kemudian melakukan analisis ke tahap selanjutnya. Yang kedua, analisis eksplorasi. Metode ini dimaksudkan untuk menggali hubungan antara data dan variabel tertentu. Setelah data diselidiki, analisis eksplorasi bisa digunakan untuk menemukan koneksi dan menghasilkan hipotesis serta solusi untuk berbagai masalah tertentu. Area aplikasi khas untuk analisis eksplorasi adalah data mining, seperti penerapan data mining untuk pengelompokan penduduk sesuai dengan kondisi tertentu. Analisis diagnostik. Metode analisis ini dilakukan oleh analis dan melibatkan eksekutif bisnis. Dengan diagnostik analitik, kita bisa mendapatkan jawaban yang kontekstual tentang mengapa sebuah masalah bisa terjadi pada masa lampau. Metode ini dirancang untuk mempelajari tren atau kejadian dan mengetahui penyebabnya. Yang keempat, analisis prediktif. Seperti namanya, metode ini memungkinkan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Analisis prediktif menggunakan data-data yang ada di masa lalu, kemudian menggabungkan hasil-hasil dari analisis deskriptif, eksplorasi, diagnostik, machine learning, dan artificial intelligence. Analisis prediktif bisa menemukan tren-tren terbaru di masa depan atau kemungkinan masalah-masalah yang bisa terjadi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu analisis preskriptif. Metode preskriptif bekerja dengan memanfaatkan pemahaman akan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk menentukan tindakan terbaik yang harus diambil. Metode ini tidak hanya menghasilkan satu tindakan individu, namun juga serangkaian tindakan lain yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu metode analisis data. Ada 3 jenis yang akan kita bahas, yaitu metode analisis data kuantitatif, metode analisis data kualitatif, dan metode campuran atau mixed methods. A. Metode analisis data kuantitatif digunakan untuk data numerik atau data yang bisa diukur. A. Analisis deskriptif. Tujuan mendeskripsikan data, rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan lain sebagainya. Contoh, rata-rata nilai siswa dalam satu kelas. B. Analisis inferensial. Tujuan menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Tekniknya yaitu uji hipotesis regresi, ANOVA, chi-square, dan lain sebagainya. Contoh, uji T untuk melihat perbedaan rata-rata dua kelompok. C. Analisis regresi. Tujuan mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Contoh, pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Yang kedua, analisis time series. Tujuan menganalisis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contoh, prediksi penjualan bulanan. Metode analisis data kualitatif digunakan untuk data non-numerik seperti wawancara, observasi, dokumen.
A. Analisis isi, content analysis. Tujuan mengidentifikasi tema atau pola dari dokumen atau teks. B. Analisis tematik. Tujuan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama. C. Grounded theory. Tujuan mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan. D. Analisis naratif. Tujuan mengkaji cerita atau narasi individu untuk memahami pengalaman mereka. C. Metode campuran. Metode campuran menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Yang ketiga yaitu metode pengolahan data. Metode pengolahan data adalah langkah-langkah atau cara-cara yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Metode ini digunakan dalam penelitian, statistik, bisnis, ilmu komputer, dan berbagai bidang lainnya. Berikut adalah beberapa metode pengolahan data yang umum digunakan. 1. Data mining. 2. Analisis statistik. 3. Natural language processing. 4. Pengolahan citra. 5. Pengolahan suara. 6. Data warehousing. 7. Big data processing. Metode pengolahan data yang pertama itu data mining. Data mining adalah suatu teknik pengolahan data yang digunakan untuk menemukan pola, keteraturan, atau hubungan yang tersembunyi dalam data. Teknik ini digunakan untuk mengekstraksi informasi yang berharga dari data besar atau kompleks dan menganalisisnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, analisis statistik. Analisis statistik adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk memahami dan menganalisis data menggunakan metode statistik. Teknik ini melibatkan penggunaan beberapa teknik statistik seperti regresi, korelasi, analisis faktor, dan analisis multivariat lainnya. Yang ketiga yaitu Natural Language Processing. Natural Language Processing (NLP) adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara alami. Teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mesin penerjemah, chatbot, dan analisis sentimen. 4. Pengolahan citra. Pengolahan citra adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk memproses dan menganalisis citra digital. Teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan tanda tangan, dan pemrosesan gambar medis. Metode pengolahan suara. Pengolahan suara adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk memproses dan menganalisis sinyal suara. Teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan ucapan, dan transkripsi ucapan. 6. Data warehousing. Data warehousing adalah suatu teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan dari berbagai sumber yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk membuat basis data besar yang dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan melacak tren bisnis. Metode Big Data Processing. Big Data Processing adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data dalam jumlah besar atau kompleks. Teknik ini melibatkan penggunaan teknologi dan algoritma yang kompleks untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pengolahan data skala besar. Yang keempat yaitu proteksi data digital. Proteksi data digital adalah serangkaian tindakan atau strategi untuk melindungi data digital dari akses tidak sah, perubahan pencurian, atau kerusakan. Hal ini sangat penting dalam era digital untuk menjaga privasi, keamanan informasi, serta mencegah penyalahgunaan data. Metode proteksi data digital. 1. Enskripsi data. Mengubah data menjadi bentuk tidak terbaca kecuali oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Contoh AS, RSA, SSL, atau TLS. 2. Penggunaan password yang kuat. Password harus kompleks dan unik untuk setiap sistem. Gunakan autentikasi 2 faktor, 2FA untuk lapisan keamanan tambahan. Contoh proteksi data digital. 1. Proteksi data pribadi individu. Contoh mengaktifkan autentikasi 2 faktor 2FA pada akun email dan media sosial. Menyimpan file penting, KTP, paspor, dokumen legal di cloud storage transkripsi seperti Google Drive atau OneDrive dengan akses terbatas. Menggunakan password manager untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang kuat dan unik. Dampak perkembangan digital. Ada dua, yaitu dampak positif perkembangan digital dan dampak negatif perkembangan digital.
positif perkembangan digital, yaitu yang pertama akses informasi lebih mudah dan cepat, efisiensi dalam dunia kerja, inovasi di bidang kesehatan, perkembangan ekonomi digital, dan transformasi dunia pendidikan. Dampak negatif perkembangan digital. Yang pertama, ketergantungan teknologi. Yang kedua, peningkatan risiko keamanan dan privasi. Yang ketiga, pengangguran akibat otomatisasi. Yang keempat, penyebaran informasi palsu atau hoax. Dan yang kelima, kesenjangan digital, digital divide. Sekian tadi presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.